Perkenalkan, saya Fano Aina Madanti dengan NIM 2210715032 dari kelas B. Nama saya Givara Agati Putri dengan NIM 2210715033. Nama saya Rahim dengan NIM 22107150. Kenalkan, nama saya Hadijah Nur Sarur Rahim dengan NIM 2210715047. Komponen sistem respirasi yang pertama yaitu tulang dada. Yang pertama toraks. Toraks merupakan serangkaian tulang dada yang melindungi organ utama pernapasan yaitu paru-paru. Toraks juga berfungsi sebagai tempat melekatnya untuk pernapasan. Yang kedua sternum. Sternum atau yang biasa dikenal dengan sebutan tulang dada terletak di bagian superior medialis bagian anterior. Lalu yang ketiga rusuk. Tulang ini bentuknya pipi dan melengkung yang terdiri dari 12 pasang. 7 tulang pertama melekat pada sternum disebut tulang rusuk sejati, 3 tulang rusuk ke bawah disebut tulang rusuk tidak sejati, dan 2 tulang rusuk terakhirnya disebut tulang rusuk melayang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai otot-otot bantu pernapasan. Yang pertama ada otot diafragma. Otot diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses respirasi. Diafragma berbentuk menyerupai kubah. Dan otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Lalu diafragma dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hemidiafragma bagian kanan dan kiri. Otot diafragma ini merupakan otot yang penting untuk mencapai proses aktif inspirasi saat istirahat. Nah, yang kedua ada otot interkostal eksternal. Otot interkostal eksternal berada pada batas bawah tulang rusuk dan menempel pada batas atas tulang rusuk di bawahnya. Terdapat 11 otot interkostal eksternal di setiap sisi sternum atau tulang dada. Nah, kontraksi yang ditimbulkan oleh otot-otot ini akan menarik tulang rusuk bagian bawah ke atas dan keluar menuju tulang rusuk atas, sehingga tulang rusuk terangkat dan dada akan melebar. Selanjutnya ada otot perut. Otot perut yang bekerja dalam proses sirkulasi yaitu ada rectus abdominis, transversus abdominis, dan obliquus internal dan eksternal. Nah, otot-otot ini bekerja untuk meningkatkan tekanan intraabdomen ketika penghembusan udara secara tiba-tiba. Contohnya seperti terengah-engah dan batuk. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ tubuh dalam yang elastik. Letaknya di dalam rongga toraks atau dada, berbentuk kerucut dan merupakan bagian yang sering terkena kelainan patologi. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri yang dipisahkan oleh mediastinum. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus mayor, sedangkan paru kiri hanya memiliki 2 lobus untuk memberi ruang bagi jantung. Berat paru sebelah kanan sekitar 625 gram dan berat paru kiri sekitar 575 gram. Selanjutnya adalah pleura. Pleura merupakan sebuah lapisan tipis yang membungkus paru-paru. Rongga pleura kanan dan kiri dipisahkan oleh sebuah sekat tebal yang dinamakan mediastinum. Ciri khas pleura mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfa. Di dalam rongga pleura ini terdapat cairan yang membantu mengurangi gesekan jaringan selama gerakan pernafasan. Cairan tersebut juga berfungsi untuk menjaga membran visceral dan parietal yang saling menempel. Selanjutnya adalah hidung dan sinus. Ketika seseorang bernafas melalui hidung, udara yang berasal dari 2 lubang hidung akan memasuki rongga hidung. Nah, lubang hidung yang mengandung banyak rambut yang menyaring partikel-partikel besar yang terhirup. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir yang dapat menjebak partikel yang lebih kecil masuk bersama udara. Sel epitel yang melapisi rongga hidung memiliki proyeksi seperti rambut kecil yang disebut dengan silia yang menggerakkan lendir untuk menggerakkan partikel ke arah faring atau tenggorokan. Nah, rongga hidung dikelilingi oleh sinus yang dapat membantu menghangatkan serta melembabkan udara yang dihirup, serta bertindak sebagai ruang resonansi untuk berbicara. Melalui saluran hidung dan mulut, seseorang dapat bernafas. Berikutnya faring dan laring. Setelah udara masuk melewati mulut atau hidung, udara akan diarahkan menuju faring, yaitu saluran yang terhubung dengan laring yang akan menuju ke trakea untuk saluran pernapasan atau ke
esofagus untuk saluran pencernaan. Untuk faring sendiri terbagi menjadi dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Fungsi utama dari faring sendiri adalah menyediakan saluran untuk tempat keluar masuknya udara, juga sebagai jalan untuk makanan atau air yang ditelan. Kemudian laring merupakan saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan yang berada di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Fungsi utama dari laring sendiri adalah untuk menghasilkan suara serta sebagai saluran masuk dan keluarnya udara. Kelima ada trakea. Trakea merupakan saluran utama menuju paru-paru yang terletak di depan tenggorokan. Pada trakea bentuknya seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm dan berdinding tipis. Pada bagian atas dada, trakea membelah menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, masing-masing untuk memasuk udara bagi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada ujung trakea terdapat flap yang bernama epiglotis. Fungsi epiglotis sendiri sebagai katup untuk mencegah masuknya makanan atau minuman ke trakea. Pada trakea terdapat cincin atau tulang rawan yang berfungsi untuk menahan agar jalur nafas tetap terbuka. Yang keenam ada bronkus dan percabangannya. Bronkus memiliki percabangan primer, sekunder, dan tersier. Bronkus primer memiliki struktur yang sangat mirip dengan trakea, kecuali tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Bronkus primer terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri, yang masing-masing fungsinya untuk memasuk udara bagi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada bronkus primer kiri terdapat dua bronkus sekunder, sedangkan pada bronkus primer kanan terdapat 3 bronkus sekunder. Jumlah bronkus sekunder ini sering dikaitkan dengan lobus pada masing-masing paru-paru. Kemudian pada akhir percabangan bronkus disebut bronkiolus. Bronkiolus merupakan dia memiliki diameter terkecil yang terdiri dari pelat tulang rawan yang hampir tidak terlihat. Yang terakhir adalah alveolus. Pada rangkaian terakhir dari bronkiolus adalah bronkiolus pernafasan. Cabang ini menjadi saluran bagi alveolar yang akan mengarah pada kantong udara mikroskopis yang disebut alveoli atau alveolus berbentuk tunggal. Alveoli inilah yang menjadi tempat pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dan darah. Pada setiap kantung alveolar terdapat pembuluh kecil yang terdiri dari sel endotel dan membran basal yang fungsinya untuk menahan O2 dan menghasilkan CO2.